Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yusuf SH5. Lur, langsung aja di depan saya ada mobil SUV crossover ya, keluaran dari Amerika. Ya, tentunya dulu tahu ini mobil apa. Ini adalah Chevrolet Trax tahun 2016 yang tipe LTZ ya. Mobil ini kalau menurut kita menjadi rival sengit ya untuk Honda HR-V. Karena mobil ini punya mesin 1400 cc turbo. Selain tenaganya yang powerful, konsumsi bahan bakarnya juga dia irit. Dan yang paling penting, harga bekasnya jauh lebih murah dibanding Honda HR-V. Mobil Chevrolet Trax tahun 2016 ini kita jual ya lur dengan harga cash 159 juta, masih nego kredit 149 juta, dengan TDP-nya tuh 30 juta aja dan cicilannya ada di 3,6 jutaan selama 5 tahun dengan kondisi kilometer yang rendah di 61.000, pajak hidup sampai bulan November tahun ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nah, sekarang kita cek ya ke bagian eksterior dulu ya, dimana untuk di bagian eksterior depan seperti ini tampilannya. Ini tuh menjadi kolaborasi antara Amerika dan Korea ya. Dari tampilan dia punya grillnya itu dia dua bilah krum besar ya, dipisah sama logo Chevrolet, bagus, simple. Lalu di bawahnya dia ada front bumper, warnanya hitam dop dan ada balutan aksen silver juga. Lubang pembuangan anginnya banyak, di sini 1, 2, 3. Oke, dari tampilan depan mobil ini nggak ngebosenin ya. Untuk dari sektor headlamp, memang headlampnya masih bohlam biasa ya, dari lampu utama, lampu sen, lampu senja, lampu jauh sampai ke bagian fog lamp masih bohlam biasa. Tapi dia punya DRL, bahkan bisa dibilang sebagai bapaknya DRL, dimana dia punya lampu senjanya tuh nyala ketika mesin nyala, mati ketika mesin dimatikan. Untuk kualitas cat mobil ini bagus ya, ini agak kotor sedikit berhubung unit baru masuk. Dari bagian kap mesin ya, fender sampai ke bumper semuanya masih mulus, dan yang ini dia sepertinya tambahan ya, tambahan kayak model dari bahan karet-karet gitu. Sebuah SUV crossover dia punya ciri khas ada fender di atas ban ya, ngejulur sampai ke samping ya, warnanya hitam dop. Lalu untuk di bagian ban, oke, masih tebal ya. Bannya yang kita punya ini sudah pakai apa nih, Aslera ya, dengan profil bannya itu dia ada di 235/50 ZR ring 18 dengan pelek 5 spoke ya, single tone, knob Chevrolet dan 5 baut. Untuk pengereman bagian depan dia sudah pakai cakram, mantap. Di atas ini ada spion yang model tangkai di pintu dan ada LED sign juga. Kalau bawaan asli Trax 2016 yang LTZ ini belum retract ya, cuman yang punya kita sudah ditambah sama pemilik sebelumnya elektrik retracknya. Lalu untuk di bagian kaca ada talang air, di bawah kaca dia ada krum-kruman dan nggak lupa ya, dapat sunroof, mantap ya. Ada roof rail di atas. Untuk handle dia krumnya tuh setengah, dia ada lubang kunci dan handle model tarik, dan kuncinya dia masih kunci seperti ini ya, beli kayak biasa. Ini kuncinya udah covernya udah diganti, kita tinggal begini aja, set. Oke, kita kantongin lagi. Handle belakang sama krum, dia krumnya di atas saya tipis. Fender di bagian sisi belakang isi ulang bahan bakar. Oke, dia ngikut central lock ya. Nah seperti ini. Yang dianjurkan berhubung ini turbo sih harusnya minumnya Pertamax turbo sih harusnya, cuman ya bebas kalau masalah itu, asal jangan premium dan petralik, kurang direkomendasikan. Profil bagian ban belakang sama dengan yang depan. Ban belakangnya dia pakai yang GT radial ya, yang Cempiro, profil 235/50 ring 18 sama, single tune 5 baut, ada knob Chevrolet, dan pengereman bagian belakang sudah ada cakram juga, mantap. Dia kalau nggak salah 4-4-nya sudah pakai cakram. Untuk safety-nya itu dia ada ABS dan EBD, terus lalu dia punya kayak HDC dan HSA terlengkap ya di kelasnya. Nah seperti ini tampilan dari belakang Chevrolet Trax LTZ 1400 cc turbo matic, tentunya tahun 2016. Walaupun ini mobil tahun 2016 ya, sudah hampir 5 tahun, cuman modelnya dari belakang itu masih enak dipandang ya, nggak kemakan zaman. Oke, yuk kita lihat ada apa aja. Di bagian belakang dia punya bumper warna hitam yang sangat besar, nggak lupa ada aksen silver lagi di sini ya. Ada 2 sensor parking dan 2 corner sensor lengkap, 2 reflektor, dan untuk knalpotnya dia ada di bawah sana ya, satu aja. Untuk sisi headlamp bagian belakang modelnya bagus, cuman emang masih bohlam semua ya, dari lampu mundur, lampu sen sampai ke ada fog lamp belakang ya. Kalau di mobil ini semuanya masih bohlam.
Ada tulisan Chevrolet dan dia ada kamera yang bawaan dari sananya ya, bukan tambahan, bagus. Tuas untuk isi lagi apa? Buka bagasi. Garnish chrome besar dengan logo Chevrolet, rear wiper, rear defogger, ada roof spoiler kecil dengan high mount stop lamp. Antenanya dia masih model biasa ya. Dan di sebelah sini dia ada tulisan Trax LTZ Turbo. Kalau Oke, seperti ini tampilan Chevrolet Trax LTZ tahun 2016. Untuk interiornya dia full black, cuman kombinasi ya. Untuk joknya tuh antara kulit sintetis dan bahan fabric yang bagus. Jadi nggak full leather tapi kombinasi dengan bahan fabric. Lalu untuk di bagian trim, di sini bahannya masih plastik. Sini rada empuk. Tempat penyimpanan di sini ada central lock, window lock, dan power window yang auto sisi driver. Ini untuk pengaturan electric mirror kiri kanan, dan ini electric retake ya yang jadi tambahannya. Untuk handle dalam dia aksennya chrome. Ada laci penyimpanan lagi nih, susun kedua dan yang ketiga, berarti laci penyimpanan di pintu itu dapat 3. Di sini dia ada speaker. Nah, untuk bagian jok pengaturannya masih manual ya. Di sini untuk reclining, kira adjuster untuk naik turun, dan untuk sliding maju mundur ada di sini. Seperti biasa kita pastikan mobil yang kita jual ini bebas banjir ya dari kondisi interior ya, semuanya masih bagus, aman. Matic 2 pedal, tuas untuk buka kap mesin di sini. Di sini ada laci. Ini pengaturan headlampnya sudah auto, lengkap dengan fog lamp depan dan belakang. Ada headlamp leveling, dan untuk pengaturan brightness, kisi AC yang model baling-baling bambu, AC defogger, dan langsung kita nyalain. Oke, kita masuk. Oke, kita udah di dalam kabin Chevrolet Trax LTZ tahun 2016 ya. Nah, untuk tampilan instrumen clusternya sangat bagus ya, yang nggak ada di kelasnya juga. Untuk tampilan di sini dia ada MID lumayan besar ya. Di sini pengaturannya juga lengkap nih. Sisa bahan bakar, indikator seat belt. Ini rata-rata kecepatan format digital, odometer yang baru 61.000, mantap. Posisi tuas transmisi, dan ada sisa bahan bakar ya. Lalu dia ada ini kayak rata-rata konsumsi begitu. Ini waktu berkendara, ini rata-rata kecepatan, balik lagi ke sisa bahan bakar. Untuk di sini dia aksennya chrome ya, lalu dikasih topi nih biar nggak silo mungkin ya kalau dari depan. Jadi si tampilannya tuh nggak silo ya, tampilan speedometernya. Sini untuk RPM, ini posisi parking brake ya. Dan setirnya yang LTZ ini sudah dibalut kulit, bagus, 3 spoke, aksennya silver. Kesannya tuh di sini setirnya lebih sporty ya. Untuk airbag mobil ini punya 6 ya, 2 di depan, 2 di pilar, dan 2 karton airbag di jok ya. Dan untuk pengaturannya di sini udah lengkap nih. Ada cruise control sebelah kiri, di sebelah kanan ada untuk audio sharing switch dan voice command untuk connect ke Siri ya, yang Apple ya, bukan Android. Untuk pengaturan setirnya dia sudah lengkap juga, sudah tilt dan steering, mantap sekali. Bahan dashboard di sini emang plastik, tapi bahan yang dipakainya tuh bagus. Itu kayak sensor buat remote. Di sini dia ada tempat penyimpanan, isi AC 2 buah, tempat penyimpanan lagi kiri kanan, dan audionya sudah touchscreen ya, 7 in ya kalau nggak salah, dan pengaturannya lengkap. Kita coba kamera yang tadi. Nah, seperti ini kameranya masih mulus, bening. Lalu kalau untuk audionya coba kita gedein dikit. Dia punya 2 tweeter dengan 4 woofer, jadi suaranya lebih enak ya, terasa di kuping kita. Lalu untuk inputnya sendiri udah lengkap nih mobil ini. Dia selain ada Bluetooth, dia ada bisa kayak connect ke smartphone juga ya, yang lewat Apple CarPlay gitu. Ini ada radio setting, connection settingnya di sini ya, kita pencet aja. Ada Bluetooth, change ringtone volume. Ada vehicle setting, ada comfort, pollution detection, lighting, power door lock, lock unlock setting, rear camera option, vehicle factory setting. Oke, balik lagi deh. Jadi pengaturan udah lengkap, audionya bagus, jernih, dan fiturnya udah banyak ya. Ada passenger airbag, lampu hazard, ini kayak stability controlnya gitu ya. Nah, cuman memang untuk pengaturan AC-nya dia masih model puter ya, model belum digital ya, masih analog. Tapi udah ada heater nih, ada pemanas kabin sebelah kanan, kiri untuk dingin. Speed AC, arah semburan lengkap, AC defogger juga ada. Ini untuk pengaturan sirkulasinya. Ini defogger juga. Nah, di sini ada HDC ya, Hill Descent Control, kalau nggak salah dia membantu saat jalanan turun tuh biar nggak labas ya, membantu pengereman ya. Ada lighter buat kita gadget bisa, laci penyimpanan. Matic dengan mode Triptonic, dia ada
plus minusnya di sini ya, dan ada mode triptonik juga dari D ke M, M1 naikinnya di sini ya, geser-geser ya. M2, M3 turun lagi ke 1, dia dari plus minus yang ada di tuas transmisi. Transmisinya tuh dia 6 speed ya dengan mode triptonik. Oke, posisi R, posisi D. Oke, posisi matic-nya dia masih bagus, nggak ada yang jeduk, nggak ada yang lompat. Di sini ada 4 buah cup holder nih, 1 2 3 4, 2 seat belt, parking brake, model tarik, dan ini tampilan posisi jok ya penumpang. Dia punya seat belt yang udah ear adjuster, cakep. Di sini dia ada hand grip, di atas ini ada side visor, ada kaca dan ada lampunya. Bahkan untuk sisi penumpang pun dia dapat central lock ya. Ini kisi AC, tweeter, ini airbag sisi penumpang, ada tempat penyimpanan lagi dengan input AUX dan USB di dalam ya. Lalu dia ada laci penyimpanan di sini. Banyak banget lacinya. Untuk spion tengah dia sepertinya udah auto dimmer apa belum ya, cuman kayaknya dia bisa ngeredup pantulan cahaya dari belakang ya. Kalau posisi spionnya seperti ini ya, nggak biasa sih. Nah, lalu di atas dia untuk pengaturan buka tutup sunroofnya. Mewah banget ya. Mobil seharga LCGC sudah ada sunroof dengan mesin turbo, dan bahan bakarnya tuh irit ya, dulur-dulur. Di sini untuk tilt aja, posisi nenggak. Oke, kita tutup lagi. Kalau untuk tray dia manual ya di sini ya. Set visor driver ya, lengkap dengan kaca dan lampu. Kalau di driver tuh nggak ada hand grip, dia ada tempat kacamata, bagus. Seatbelt juga udah ear adjuster ya, kiri kanan, dan ini posisi airbag yang di pilar ya, kiri kanan. Jadi total ada 4, sedangkan yang di jok dia ada di sini ya. Nah, oke, masing-masing jok dan masing-masing pilar di depan driver dan kiri, jadi total ada 6 airbag. Oke, sekarang kita duduk di kursi baris kedua ya. Seperti ini tampilan dashboard depan Chevrolet Track LTZ tahun 2016 ya. Masih bagus ya, fiturnya banyak. Dia motif di dashboardnya juga nggak norak, bagus, kayak black ketemu aksen silver gitu ya. Di bawahnya silver gini, bagus. Dan ini tampilan sunroofnya yang udah kita tutup. Oke, di depan adalah posisi mengemudi saya dengan tinggi saya yang 165 cm kurang lebih, dan di belakang posisi duduk saya tuh ruang kakinya jauh ya, ruang kaki jauh, terus ruang kepala juga enak. Dia ada headrest yang udah bisa naik turun juga, ada kantung penyimpanan di sini ya, dan ada ini nih colokan listrik nih. Ini kalau buka laptop juga bisa langsung nyolok nih di sini nih, atau jangan nyolok kulkas aja nih, takut kagak muat dia wattnya ya. Di sini kantong penyimpanan lagi. Lalu untuk trim di bagian penumpang ya, sama dengan yang depan nih, ada 3 susun laci ada 3 susun tempat penyimpanan juga. Power window, handle chrome, dan di atas ada hand grip. Ini lampu kabin untuk posisi penumpang ya, baris kedua dia masih bohlam. Lalu untuk joknya dia punya 3 seat belt dan 3 headrest ya yang udah adjustable. Lalu dia punya ini juga nih, armrest dengan 2 buah cup holder. Nggak lupa ada isopik untuk naruh kursi bayi, dan bahan di sininya tuh kulit. Nah, untuk yang di tengah kulit ya, cuman yang di samping-samping sini nih ya, ini baru fabric. Oke. Lalu untuk pelipatan rata lantainya mobil ini tuh dari sini ya. Ini ada nyantelan begini, tarik sini, tarik, kita dorong begini. Lalu yang bagian sini untuk recliningnya aja, recliningnya sekali aja kita tarik begini, maka kita akan dapatin space yang rata lantai. Oke, sekarang kita lihat dari posisi bagasi ya, rata lantainya. Untuk buka tuas bagasi itu dia ada di sini ya, dia sudah elektrik sih, tinggal pencet aja. Oke, langsung kebuka. Hidroliknya masih bagus. Seperti biasa kita cek bagian list bagasi, bagus semuanya, utuh. Lalu not-not di sini semua aman. Lalu untuk tulang bagian bawahnya oke, semuanya notnya masih bagus ya. Kita pastikan di bagian belakang eksterior tuh aman, bebas nabrak. Sebentar iklan. Oke, lanjut. Seperti ini ya tampilan bagasi kalau posisi baris kedua kita buat rata lantai. Dia itu bisa muat yang di belakang aja tuh 350 literan ya kapasitasnya. Nggak lupa dia juga punya sebuah tray ya untuk bagasi susun yang kedua ya, atau rak susun bagasi kedua. Dia bisa disangkutin juga di sini ya, di atas sini. Jadi dia akan buka tutup ngikut pintu bagasi. Di sini dia ada tempat penyimpanan dan ada lampu bagasi, ada gantungan juga nih buat gantung-gantung barang. Lalu bahan di sininya dia dikasih kayak sejenis karpet ludru double ya, bagus. Kita tarik di bawahnya dia ada tempat penyimpanan ban serep lengkap dengan dongkrak toolkitnya. Nah, di bagian belakang juga
Untuk di tempat ban serep kita pastikan ya, nggak ada yang bau-bau indikasi bekas banjir, aman. Lalu di sini dia ada tempat penyimpanan lagi nih. Berhubung ban serepnya dia ada di atas dongkrak toolkitnya ada di atas ban, jadi di sininya bisa buat naruh tempat penyimpanan. Oke, sekarang ke bagian akhir ya, kita cek ke bagian mesin. Nah, sekarang posisi kap mesin sudah terbuka ya. Nah, untuk posisi headlamp berhubung di auto, maka dia akan nyala ya lampu utamanya, berhubung suasana di sini sudah mulai mau gelap. Dan ini posisi bapaknya DRL nih, atau lampu senja ya, yang masih bolam, yang hidup ketika mesin menyala, mati ketika mesin mati. Dan untuk di bagian kap mesin seperti ini sudah dicat warna body bawaan dealer, ada peredam, dan kita pastikan ya list di bagian kap mesin depan aman, bebas nabrak. Tulang-tulang di bawah sini ya kita pastikan juga aman, bagian depan bebas nabrak. Untuk kondisi mesinnya seperti ini, masih bersih, normal, suaranya halus. Di bagian tulang-tulang bawah juga aman ya, bagus. Tulang-tulang bawah situ aman, bagus. Seperti biasa di sini kayak filter udaranya gitu. Dipstick cek kekentalan oli. Untuk isi ulang oli mesin, ini kayak air coolant. Ini ECU ya, modul ECU, dan di situ modul ABS-nya, akinya aki kering, bagus, masih baru ya, bulan 1 2020 ya, masih lama lah ya, iklan sebentar. Di sini ada sikring, ini ada untuk isi ulang air wiper. Nah, kalau mau ngecek nomor rangkanya tuh gampang, mobil ini ya, dia ada di sini. Nah, itu posisi nomor rangkanya juga bisa di barcode juga ya. Oke, di situ barcode-nya. Kalau untuk ngecek nomor mesin sepertinya agak susah nih, nggak begitu kelihatan ya kalau nomor mesinnya ada di bawah sini. Ngomong-ngomong soal mesin, Chevrolet Trax ini dia punya mesin 1400 cc Ecotec ya, 1400 cc turbocharger dual CPCP dengan DOHC sih harusnya ya. Tenaganya sebesar 140 horsepower dan torsi puncaknya ada di 200 Nm, disalurkan lewat penggerak roda depan dengan transmisi matic 6 speed dengan Triptonic. Untuk 0 ke 100-nya ini menurut Chevrolet dia butuh waktu 9,6 detik. Tapi untuk konsumsi bahan bakarnya Chevrolet mengklaim itu dalam kota bisa 1:10 sampai 1:15 km per liter. Sekian yang bisa kita bahas ya mengenai mobil Chevrolet Trax LTZ tahun 2016. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian review mohon dimaafkan juga. Dan jika ada kekurangan tolong bantu tulis ya komentar yang positif ya di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih juga telah menonton. Jangan lupa bantu support channel ini dengan like dan subscribe, karena satu like dan subscribe itu sangat berharga buat kita dan dulur-dulur dapat pahala. Oke, bye bye, berhubung mau maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.